baptisan dewasa itu, akhir dari pelajaran itu adalah ujian. Pastor yang kasih ujian. Yang tidak lulus, ulang tahun depan lagi. So, Katolik itu bukan gampang mengucapkan kalimat aku percaya, credo in unum deo, syahadat, dan selesai kau jadi Katolik. No, ada ujian. Dan kalau pemahaman belum beres, kau ulang tahun depan. Yesus selalu konsekuen antara kata dan ajaran. Masih ada pengampunan bagi istri yang bersalah, dan bukan ditendang keluar, diceraikan. Adalah tidak benar. Kalau Yesus kemudian mengajarkan kebalikannya, boleh cerai kalau istri bersalah. Baca kitab suci, jangan sepenggal-sepenggal, jangan kata per kata. Dan atas dasar kata itu, engkau mulai berkoar-koar bodoh. Orang Katolik tidak boleh. Allah lebih besar, lebih kaya, lebih dahsyat dari sejumlah kata yang terdapat di dalam sebuah kitab yang kita sebut kitab suci. Kita berbeda dengan Protestan. Protestan punya semboyan sola scriptura, hanya kitab suci. Dan apa yang terdapat dalam kitab suci itu tidak boleh robah A, B, C. Katolik bilang betul, sabda Allah jangan dirubah, tapi sabda Allah ditujukan kepada manusia, dan manusia itu punya milio. Saudara-saudari dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini berada di gereja, juga umat paroki maupun siapa saja yang saat ini sedang mengikuti misa kedua ini lewat live streaming multimedia di gereja. Selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-6. Hari ini cuplikan sabda dan khotbah Yesus mungkin disampaikan kepada kita. Ada beberapa pokok, namun saya sengaja memilih salah satu sebagai bahan pertemuan kita, yaitu pokok tentang perkawinan dan perceraian. Semoga semua keluarga diberkati hidup perkawinannya, sehingga dari sana lahir anak-anak hebat, anak-anak penerus sabda Yesus seperti yang ada di dalam Injil hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat paroki katedral yang ada di gereja ini, maupun umat katedral dan siapa saja yang saat ini sedang memantau siaran dari gereja katedral lewat radio dan lewat live streaming multimedia di gereja. Ada beberapa pokok pikiran dalam khotbah di bukit yang disampaikan dalam Injil hari ini, tetapi saya fokus kepada pokok menyangkut perkawinan dan perceraian. Saya awali dengan sebuah cerita. Dalam resepsi salah satu pasangan nikah, kebetulan yang nikah ini, yang pesta nikah resepsi ini orang dari gereja Protestan, dan ada seorang ibu Katolik yang hadir karena keluarga dan ikut serta di dalam pesta resepsi itu. Dan mohon dengar cerita dua ibu ini. Ibu yang Katolik bertanya, sobat, bapak itu sudah pernah menikah toh? Baru kenapa sekarang dia nikah lagi? Dan teman yang Protestan bilang, dorang sudah cerai. Dan Katolik menimpal, kok bisa? Orang Kristen bisa cerai?
Dan dasar orang Protestan hafal Alkitab di luar kepala. Dan keluarlah kalimat yang ada di dalam, kita dengar dalam Injil pagi ini. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dengan kata lain, memang tidak boleh cerai, tetapi kalau istri berzina, maka suami boleh cerai. Dan yang Katolik ini, yang jarang baca kitab suci dan pengetahuan juga kurang, dia hanya manggut-manggut. Oh iyo kah? Iyo kah? Oh ternyata di kitab suci boleh cerai kalau zina. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, pada kesempatan ini mohon warga gereja Katolik, baik di gereja itu maupun yang sekarang mengikuti live streaming dan mengikuti radio, mohon dengar baik-baik. Kalau teks Injil hari ini tentang zina dan perceraian kita hubungkan dengan ajaran Yesus yang utama adalah cinta kasih dan kewajiban mengampuni, maka kesimpulan sementara bisa begini: ada kontradiksi dalam ajaran Yesus. Sepertinya Yesus tidak konsisten dalam ajarannya. Kenapa? Di satu sisi Yesus mengajarkan hendaklah kamu saling mengampuni. Ini hukum cinta kasih. Yesus juga mengajarkan yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu satu ajaran. Tapi sisi lain Injil hari ini, kalau istri berzina boleh ceraikan dia. Bagaimana itu bisa menerangkan hal ini? Pertanyaan kritisnya ini, betulkah Yesus tidak konsisten dalam ajarannya? Atau penginjil Matius salah mencatat? Mohon dengar baik-baik. Pada kesempatan khotbah ini saya sedikit menyampaikan sedikit pelajaran. Mari kita masuk di wilayah ilmu tafsir kitab suci, eksegese, menurut ajaran gereja Katolik. Kita tahu ada 4 pengarang Injil, bukan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke? Yohanes itu sendiri lain dalam tulisannya. Tetapi Matius, Markus, Lukas ada kesamaan-kesamaan dan ada perbedaan-perbedaan. Dalam ilmu eksegese, ilmu tafsir kitab suci, 3 Injil itu disebut Injil sinoptik, karena sekali pandang ada kesamaan dan ada perbedaan. Nah, mari kita masuk lebih jauh. Ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, mencatat hal yang sama. Apa? Tidak boleh cerai. Bisa baca dalam Injil Matius 5:32, Markus 10:9, dan Lukas 16:18. Tidak boleh cerai. Hanya, sekali lagi, hanya Matius mencatat hal yang berbeda. Tidak boleh cerai, betul, kecuali istri berzina. Matius 5:32. Barang siapa menceraikan istrinya, tidak boleh kecuali karena zina. Bagaimana kita memahami hal ini? Umat yang terkasih, mengapa Matius sendiri berbeda dengan Markus dan Lukas? Ini penjelasannya. Dan mohon dengar baik-baik, khususnya ibu yang tadi hadir resepsi pernikahan itu, supaya jangan manggut-manggut saja terhadap hal yang salah. Kau Katolik toh? Kau harus hadir dengan pengajaran gereja Katolik. Maka dengar, ibu, dengar. Beda, dan ini penjelasan, beda
antara Matius, Markus dan Lukas ada di tujuan penulisan. Markus dan Lukas menulis Injilnya ditujukan kepada orang Kristiani yang datang dari bukan Yahudi, orang kafir yang mau masuk agama Kristiani. Markus dan Lukas menulis Injil untuk mereka. Sementara Matius itu berbeda. Matius menulis Injilnya dan ditujukan kepada orang-orang Kristiani yang dulunya beragama Yahudi. Orang Yahudi yang masuk Kristiani, kepada mereka Matius menulis Injilnya. Sampai di sini harap umat mengikuti. Nah, orang Yahudi punya hukum Taurat dan Nabi Musa. Dan hukum Taurat bilang boleh cerai kalau istri berzina. Ini hukum Musa. Nah, saat Matius mengutip ajaran Yesus yang dia dengar tadi, dia ingat, saya tulis kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi punya hukum boleh cerai kalau zina. Maka kata-kata Yesus yang seharusnya berbunyi, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina, seperti Markus dan Lukas, oleh Matius dengar disisipkan hukum Yahudi. Apa hukum Yahudi? Kecuali karena zina. Sehingga dalam Injil Matius bunyi kalimat seakan-akan Yesus bersabda, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Harap penjelasan ini membantu umat untuk memahami letak persoalan dua ibu yang tadi diskusi saat resepsi perkawinan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat Katolik dan juga umat-umat lain, khususnya saudara-saudara Protestan yang mengikuti misa ini dan mengikuti khotbah ini, Yesus selalu konsekuen antara kata dan ajaran. Hendaklah kamu saling mencintai, ini ajaran Yesus. Hendaklah kamu saling mengampuni, ini ajaran Yesus. Maka adalah aneh kalau tiba-tiba Yesus mengajarkan kalau istri berzina, kok usir dia. Ini kontradiksi. Konsekuensinya orang yang berdosa, termasuk istri yang berzina, masih ada kesempatan kedua, masih ada pengampunan bagi istri yang bersalah, dan bukan ditendang keluar, diceraikan. Maka adalah tidak benar kalau Yesus kemudian mengajarkan kebalikannya, boleh cerai kalau istri bersalah. Bapak, ibu, saudara-saudari dan anak-anak, akhirnya apa pesan yang kita boleh bawa pulang dari renungan hari Minggu misa kedua ini? Yang kita bawa pulang adalah ini: baca kitab suci jangan sepenggal-sepenggal, jangan kata per kata. Mengapa? Karena setiap kata ada di dalam sebuah kalimat, ya, dan sebuah kalimat ada di dalam sebuah konteks cerita, dan konteks cerita datang dari sebuah tempat yang punya kebiasaan, punya hukum, punya budaya. Jadi baca kitab suci jangan pakai kacamata kuda, khusus lihat kata itu terus, dan atas dasar kata itu engkau mulai berkoar-koar bodoh. Tidak boleh. Orang Katolik tidak boleh. Allah lebih besar, Allah lebih kaya, Allah lebih dahsyat dari sejumlah kata yang terdapat di dalam sebuah kitab yang kita sebut kitab suci. Disinilah harap memahami mengapa kita berbeda dengan Protestan. Protestan punya semboyan sola scriptura, hanya kitab suci, dan apa yang terdapat dalam kitab suci itu tidak boleh robah A, B, C. Katolik bilang betul, sabda Allah jangan dirubah, tapi sabda Allah ditujukan kepada manusia, dan manusia itu punya milieu, punya lingkungan. Seperti tadi diterangkan bagaimana Matius
menulis Injilnya kepada orang Kristiani turunan Yahudi. Maka lahirlah kalimat yang kelihatannya kontradiksi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga di paroki ini. Tuhan memberkati perkawinan yang ada di paroki ini. Dan Tuhan memberkati anak-anak yang lahir dari perkawinan yang mantap, sehingga lahirlah generasi-generasi yang mantap, harapan masa depan gereja dan masa depan tanah air. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Lihatlah anak dombala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yang terima komuni pertama, ada kebiasaan anak-anak tidak ikut 1-2 sehingga ditolak oleh pembimbing. Hari H orang tua siapkan pakaian putih dan dia datang dengan marah-marah. Anak saya harus ikut, dia punya pakaian sudah siap. Pembimbing modern-modern tolak dan suruh menghadap saya. Saya mau berhadapan dengan orang tua yang semacam itu, tidak memperhatikan pembinaan anaknya, tinggal hari H mau antar untuk komuni. Mohon perhatikan itu. Keputusan final ada di tangan pastor. Yang kedua, yang baptisan dewasa itu, akhir dari pelajaran itu adalah ujian. Pastor yang kasih ujian. Yang tidak lulus, ulang tahun depan lagi. Ya, masuk Katolik itu bukan gampang. Mengucapkan kalimat aku percaya, credo in unum Deo, syahadat dan selesai kok jadi Katolik. No. Ada ujian. Dan kalau pemahaman belum beres, kok ulang tahun depan. Dan terakhir, untuk mengklarifikasi, menjelaskan lagi tadi pengumuman tentang Rabu Abu. Jadi Selasa sore itu ada pembakaran daun palma seperti biasa. Kemudian Rabu ada 3 misa. Misa yang pertama, misa harian. Seperti biasa, anak-anak asrama dengan umat yang biasa hadir. Penerimaan abu. Misa kedua, tadi sudah disampaikan, dan kita sedang nego, bisa jadi misa kedua itu anak-anak sekolah-sekolah Katolik, SD, SMP, SMA. Ikut misa kedua, supaya mengurai umat. Dan misa ketiga umum. Tiga-tiganya penerimaan abu. Harap ini melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh seksi liturgi. Itu saja, selamat hari Minggu, kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah